Lexa terbangun dari tidurnya saat sopir taksi memanggilnya. Maaf, saya ketiduran." Lexa berusaha mengumpulkan kesadarannya dan melihat sekeliling di mana taksi itu berhenti. Rupanya mereka sudah sampai di kompleks rumah Eldrick. Rasanya masih sulit mengatakan kalau itu rumahnya, mengingat hubungan mereka masih terasa canggung. "Masuk sedikit, Pak. Rumah nomor 3 dari sini," tunjuk Lexa, dan mobil pun melaju lamban ke arah yang dituju. Setelah taksi berhenti di depan gerbang, Lexa berlari dan masuk melalui pintu belakang yang kuncinya selalu disembunyikan di pot bunga, tak terlihat oleh orang lain selain penghuni rumah. Dia mengambil sehelai uang 100 ribuan dari laci dapur dan segera diberikan pada sopir taksi. Lexa kembali masuk melalui rute yang sama. Dia terus memijat kepalanya yang rasanya masih berdenyut. Matanya juga terasa berat, mungkin terlalu lama menangis. Segera dia naik ke atas menuju kamar, berniat membersihkan tubuh, berharap membuatnya lebih baik. Tanpa menutup rapat pintu kamar, dia menuju ke kamar mandi. Langkahnya terhenti saat melewati meja rias dengan kaca besar di atasnya. Lexa memandang pantulan dirinya dan menyentuh wajah yang dia sendiri masih merasa asing. Kulit coklat dan kusam, sosok itu yang menjadi awal dunia terbaliknya. "Papa," panggilnya lirih. Dia adalah alasan dari semua perubahan hidup Lexa. Flashback teringat jelas hari di mana sebelum ayahnya menghilang tak berjejak. Dia adalah Vance Helios. Tak biasanya pagi hari Vance terlihat cemas. Mereka telah menyelesaikan sarapan pagi dengan keluarga utuhnya saat Adele, sang istri tercinta, bersama beberapa pelayan pergi ke dapur. Franz mengajak Lexa naik menuju ruang baca. Saat itu Lexa masih berumur belum genap 19 tahun. Wajahnya putih bersih dengan rambut hitam berkilau sedikit bergelombang. Di umurnya yang masih belia, dia ibarat bunga yang sedang mekar, energik, mempesona, dan begitu cantik. Franz dan Adele selalu merawat dan mendidik anak satu-satunya dengan sangat baik. Dia sudah terlahir dengan sendok emas. Tidak ada satu kekurangan pun yang gadis itu rasakan. Bahkan Franz sangat memanjakan anaknya. Dia selalu datang saat Lexa membutuhkannya, termasuk ketika banyak lelaki yang mencoba mendekatinya dengan cara licik. Franz yang akan maju lebih dulu, melindungi Lexa dari ulah pria-pria hidung belang. Namun pagi itu rasanya cukup membuat Lexa bingung sekaligus khawatir. Sang ayah tiba-tiba saja menyodorkan satu buah map ketika dia baru menutup pintu ruang kerja. "Apa ini, Pak?" Lexa mengerutkan dahinya memandang map yang sudah ada di tangannya. "Jagalah benda itu untuk kita bertiga." Franz terlihat sangat serius, membuat Lexa mulai curiga. Ada yang tidak beres. "Dengarkan Papa baik-baik." Franz menggenggam kedua bahu Lexa dan menatapnya. "Simpan benda ini baik-baik. Jangan sampai siapapun melihat ini, termasuk Mama." Franz segera menempelkan telunjuk ke bibir tipis anaknya yang hendak menyela perkataannya. "Jangan menyela, jangan tanya apapun lagi. Cukup patuhi apa yang Papa katakan. Papa tidak pernah seserius ini berbicara denganmu, sayang." Dan ini Franz nampak merogoh saku celananya. Dengan tangan satu masih memegang bahu Lexa. Dia mengeluarkan satu plastik transparan berisi botol hijau polos dan selembar kertas putih. "Selain itu, jika dalam 2 hari ke depan Papa belum kembali tanpa memberi kabar, minumlah ramuan ini secara rutin dan pergi dari kota ini sementara
bersama mamamu. Jika habis, hubungi kontak yang tertera di kertas itu, ucap Franz dengan detail. Dia meraih satu tangan Lexa dan memberikan plastik bening beserta isinya untuk Lexa genggam. "Pak, apa aku tidak boleh bertanya apapun?" tanya Lexa. Dia sudah tidak mampu membendung lagi air matanya. Firasatnya mengatakan kalau ada hal buruk yang akan menimpa sang papa. Turuti saja perintah papa, konsumsi ramuan ini sampai papa kembali. Tetapi jika papa tak kunjung datang, pastikan ada seseorang yang benar-benar bisa melindungimu, baru kamu boleh berhenti meminumnya. Dokter bilang maksimal konsumsi sampai 4 tahun. Papa harap sebelum itu kamu sudah menemukan orang yang melindungimu dengan segenap jiwa dan raganya. Fran mengusap air mata gadis kecilnya. Hatinya pun sebenarnya teriris melihat Lexa begitu khawatir. Dia tidak sanggup mengatakan apapun lagi. "Ramuan apa ini, Pak?" "Lexa, kamu sangat cantik, tapi bukan itu masalahnya. Papa hanya takut akan ada seseorang yang mencari dan membawamu pergi ketika Papa tidak ada. Kamu bisa kan sebentar saja menutupi wajahmu ini?" Lexa menatap Papa Franz dengan raut kebingungan. "Ramuan ini akan merubah penampilanmu. Mama sudah tahu akan hal ini. Terbiasalah dengan kulit barumu nanti, maka pria hidung belang takkan ada lagi yang mengganggumu dan musuh tidak akan mengenalmu." Flashback off. Lexa menarik nafas dalam-dalam. Rasanya teramat sesak. Caci maki Clara tadi membuatnya teringat akan berbagai luka yang sering dia terima dari semua orang. Selepas kepergian Franz, semua fasilitas dan kesempurnaan hidup saat itu hilang setelah Franz benar-benar tidak ditemukan. Sahabat sang papa yang kini menjadi ayah tirinya berkhianat dengan mengancam Mama Adele hingga membuatnya mau menikahinya. Kekayaan Franz sebagian direbutnya. Lexa tak tahu yang sebagian lagi ada di mana. Rafael, ayah tiri Lexa, selalu menanyakan perihal letak harta Franz yang tersembunyi dengan ancaman seringkali kekerasan. Entahlah, Lexa sendiri tidak tahu, mungkin lebih baik tidak tahu, jadi dia tidak khawatir kehilangan apa yang sudah dia ketahui. Benar kata nenek moyang, jika hidup ini berputar seperti Lexa yang pernah ada di titik teratas dan terus berputar hingga kini dia ada di bagian terendah, berpura-pura menjadi janda dengan tampilan yang tidak menarik sama sekali, membuatnya menemukan orang yang tulus, termasuk Eldrick. Lexa kembali dari lamunannya. Dia membuka laci teratas meja rias. Satu botol berwarna hijau yang sudah menemaninya selama 4 tahun lebih ada di dalam. Haruskah aku tetap mengkonsumsinya? Gumamnya memutar-mutar botol itu. Bukankah aku sudah memiliki pendamping hidup? Dan aku yakin jika Eldrick pasti sanggup melindungiku. Lexa kembali menimbang-nimbang rencananya. Lexa pun membuka botol itu. Tersisa 4 kapsul berwarna coklat. Dia menuangkan keempat kapsul itu ke telapak tangan, berniat akan membuangnya ke dalam toilet. Namun keraguan masih bersarang ke hatinya. Tidak, bagaimanapun aku belum mengenal Eldrick lebih dalam lagi. Terdengar suara mobil masuk ke pekarangan rumah dan dipastikan itu adalah Eldrick. Lexa mendadak gugup. Dia hendak menuangkan kembali kapsul ke dalam botol, tetapi justru jatuh semua berserakan. Segera Lexa berjongkok meraih 2 buah kapsul. Matanya menyelusuri lantai, namun tidak terlihat 2 kapsul lainnya. Botolnya pun menggelinding sampai di bawah meja yang sempit. Eldrick, jangan sampai melihat obat ini, gumamnya dengan wajah gugup. Dia merangkak sekitar lantai. Di saat otaknya belum sinkron akibat berbagai masa lalu yang berputar di kepalanya, dia langsung melahap 2 kapsul itu. Lexa beranjak dari posisinya.
di lantai berjalan menuju nakas tempat air minum yang selalu tersedia di kamar itu. Tenggorokannya rasanya panas, tidak biasanya dia merasakan itu ketika meminum kapsul yang rutin dia konsumsi. Satu gelas air putih tidak mampu meringankan rasa panas yang semakin menjalar hingga ke perutnya. Rasa mual dan pusing mulai datang tiba-tiba. Dia tak sanggup lagi menopang tubuhnya dan ambruk seketika. Dari sisa kesadarannya, dia mendengar bunyi derap langkah sepatu pantofel Edith yang begitu jelas sedang menaiki tangga. Semakin lama kesadarannya mulai sirna. Di sisi lain, Edith perlahan membuka pintu kamar yang sedikit terbuka. Dia tidak menemukan Lexa dalam jangkauan matanya yang tertuju pada sisi kanan ruangan. Saat dia hendak berjalan lebih dalam lagi, ekor matanya menemukan sosok di dalam ruangan tengah tergeletak di lantai, membuatnya menoleh. "Lexa!" pengik Eldrid melihat wanita yang nampak tidak sadarkan diri. Buket bunga yang akan dia serahkan untuk istrinya terlepas dari genggaman Eldrid yang terhempas ke lantai. Adanya busah yang muncul di mulut Lexa membuatnya panik. Tanpa berpikir lagi, dia merangkul tubuh lemah itu dan menggendongnya keluar menuju rumah sakit internasional. Eldrid berdiri dengan cemas di depan pintu berwarna abu tua. Dia sesekali mondar-mandir dan mengusap wajahnya. Sudah 10 menit dokter dan perawat membawa Lexa melakukan pemeriksaan di dalam. Saat seperti itu ponsel Eldrid berbunyi. Ternyata itu adalah Mami Jo. "Eldrid, apa malam ini kamu tidur di sini?" Bibi Rati telepon Mami, katanya Deon terbangun dan terus menangis. Dia menanyakan Lexa, cecar Jovanka dari balik telepon. Suasana dari sambungan telepon juga masih ramai. Kemungkinan Mami Jo masih di rumah kakek Anggoro. Eldrid terdiam. Dia merasa bingung harus mengatakan apa. "Halo Rick, jangan bilang kamu sedang enak-enak ya." Saat sedang seperti itu, pintu ruang perawatan terbuka. Eldrid segera melepas ponsel dari telinganya tanpa mematikan sambungan telepon. "Bagaimana dok? Apa istri saya baik-baik saja?" Eldrid nampak gugup menatap wajah dokter yang terlihat tidak menyenangkan. "Kondisinya tidak terlalu buruk, tetapi kami harus melakukan pencucian lambung untuk membersihkan obat yang secara mekanis belum sepenuhnya diserap oleh tubuh," ujar dokter wanita yang nampak tenang menjelaskannya. "Obat? Apa yang terjadi dengan istri saya, dok? Dia mengalami overdosis obat tertentu." "Overdosis?" sentak Eldrid tidak percaya. "Overdosis? Tapi dia selama ini baik-baik saja, dok. Saya tidak pernah melihatnya mengkonsumsi obat aneh-aneh selain obat pusing biasa. Itu pun jarang," ujar Eldrid masih tidak percaya dengan ucapan Dr. Sally yang masih berdiri di hadapannya. Bisa saja dia sembunyikan itu dari keluarganya. Eldrid menghela nafas dan sedikit berpikir, lalu bagaimana kondisinya saat ini? Pasien mengalami detak jantung yang tidak normal. Kami juga memasang alat oksigen karena pasien kesulitan bernafas jika tidak segera ditangani dengan benar. Pasien yang mengalami overdosis dapat mengancam nyawanya. Untung saja Tuan dapat membawanya dengan lebih cepat. Jika tidak, mungkin kondisinya lebih buruk lagi. Jelas Dr. Sally berbicara apa adanya, memandang Eldrid dengan iba. "Kalau Anda dapat membawa obat apa yang membuatnya overdosis, kami akan sangat terbantu karena penanganannya akan dapat lebih cepat," lanjutnya dengan seutas senyum. Benar saja, Eldrid seakan mendapat angin segar. "Baik dok, aku akan coba mencarinya di rumah. Lakukan apapun yang terbaik untuk istri saya," jawab Eldrid yang berbalik tersenyum untuk sang dokter. "Kalau begitu saya permisi, akan membawa pasien ke ruang ICU untuk mendapatkan penanganan selanjutnya." Belum juga mereka berdua beranjak dari tempat berdiri,
Pintu ruang pemeriksaan UGD sudah dibuka. Terlihat dua orang perawat mendorong berangkat. Jantung Eldrik berdetak tak karuan, tak beraturan. Dia menatap tubuh lemah terpejam di atas brangkar, lengkap dengan selang oksigen yang menempel pada hidungnya, juga infus yang menghiasi tangannya. Eldrik berjalan mengikuti perawat yang membawa Lexa ke ruang ICU. Dia menatap hampa, entah harus melakukan apa, meraung-raung sembari menggenggam tangan sang istri. Hubungan mereka belum terlalu dekat, bahkan dia sering tidak peduli dengan Lexa. Tetapi melihat Lexa dalam keadaan tidak berdaya itu, rasanya seperti kehilangan setengah nyawanya. Namun Eldrik belum menyadari itu. Dia belum pernah merasakan kehilangan. Dia belum pernah melihat orang yang disayanginya kritis. Dia hanya terlihat kacau, hanya saja belum dapat melampiaskan apa yang dia rasakan. Beberapa kali ponselnya berdering. Dia sama sekali tak bergeming, membiarkan getaran ponselnya melekat dalam genggamannya tanpa melihat siapa yang sedari tadi mengganggunya. Eldrik tidak menyangka dengan apa yang Lexa alami. Overdosis obat. Apa dia meminum obat penenang terlalu sering? Apa hidupnya seberat itu hingga dia konsumsi obat penenang berlebihan? Eldrik mengerang frustasi, menyugar rambutnya ke belakang dengan kasar. Di sisi lain, Jovanka masih terdiam di dalam mobil dengan bedah pipi menempel di telinganya. Kenapa, Han? Eldrik nggak mau pulang, mau berduaan lagi dengan istrinya, tanya Darren sembari memasang sabuk pengaman. Pesta ulang tahun belum selesai, tetapi mereka berdua hendak pulang karena Deon sedari tadi menangis tanpa alasan, membuat bibi Rati terus menelpon. Jovanka mematikan teleponnya. Pak, cari tahu keberadaan Eldrik dan Lexa ada di mana. Kenapa? Terjadi sesuatu dengan mereka? Darren yang hendak memutar kunci mobil dia hentikan. Cepat hubungi tim Alpha, cek CCTV semua rumah sakit di kota ini, perintah Jovanka yang mulai terlihat panik. Iya, saudara menjadi gugup. Kemudian meraih ponsel dari dalam saku jasnya dan menghubungi ketua tim andalannya. Halo, ada tugas lagi untuk kalian. Cek seluruh CCTV rumah sakit di kota ini. Cari apakah Eldrik ada di sana cepat. Darren mematikan ponselnya tanpa menunggu jawaban dari sana. Ayo Pak, kita jalan dulu, ucap Jovanka meraih sabuk pengaman dan memakainya. Sebenarnya ada apa, Ma? Tanya Darren yang mulai memutar kemudi keluar dari kediaman Anggoro. Tadi aku nelpon Eldrik, dia tidak bicara, tetapi aku mendengar percakapan dia dengan seorang wanita. Sepertinya sedang berbicara dengan dokter. Tidak jelas mereka berbicara apa. Yang pasti Eldrik menyebut keadaan istrinya. Pantas saja, Deon Raiwer, ikatan batin mereka berdua sangat erat, ujar Darren, dibalas anggukan oleh Jovanka. Jika Lexa kenapa-napa akibat ulah Clara tadi, Mama nggak akan tinggal diam. Akan Mama jambak balik rambut kepala dan bulu mata palsunya. Jika perlu, bulu keteknya sekalian. Beraninya dia menarik rambut Lexa di depan umum dan mencaci sesuka hati. Jika tidak ada Papa Anggoro, sudah Mama balas sedari tadi. Gerutu wanita setengah baya itu yang begitu menggebu sampai menggertak giginya. Darren hanya menggeleng-geleng. Dia tidak mungkin menimpali ucapan Jovanka ketika sang istri sedang marah-marah seperti itu. Tuh, HP Papa bunyi. Mungkin ada info mengenai keberadaan Eldrik. Darren meraih ponselnya yang tadi dia letakkan di atas dashboard mobil, sedang tangan satunya masih mengendalikan kemudinya. Rumah sakit internasional, Eldrik ada di sana, ucap Darren membaca sekilas pesan dari bawahannya. Benarkan dugaan Mama? Mama hubungi Bibi Rati untuk memberi pengertian pada Deon karena Lexa tidak dapat pulang malam ini.
Benar juga, Jovanka segera menghubungi Bibi Rati. Hanya dalam waktu 15 menit, Darren dan Jovanka sudah sampai di rumah sakit yang dituju. Dengan langkah cepat beriringan, mereka menuju ke bagian informasi. Permisi, saya mau menanyakan kamar pasien bernama Lexa di ruang apa? Tanya Jovanka dengan gugup, namun tidak meninggalkan kesan elegannya. Sebentar Nyonya, saya cek dulu, jawab penjaga wanita dengan sangat sopan. Maaf, pasien bernama Lexa tidak ada. Mungkin nama lengkapnya siapa, Bu? Lanjutnya, setelah memeriksa nama yang Joe sebutkan di layar komputernya. Aduh, Pak, nama lengkap Lexa siapa ya, Pak? Joe menyenggol lengan Darren yang sedari tadi mengedar pandangannya ke sekeliling. Telepon etik aja, Ma. Dasar papa, nama menantunya aja nggak tahu, gerutu Jovanka sembari meraih ponselnya dari dalam keluc. Dia juga menantu mama. Serga Darren tidak mau kalah. Dari arah lain, Eldrick hendak pulang melihat orang tuanya di bagian informasi. Dia mengerutkan dahinya dan segera mendekat. Dedi, Mami, kalian sedang apa di sini? Darren dan Jovanka menoleh ke arah suara dan sama-sama bernafas lega. Dedi mendaftar jadi OB di sini, celetuk Darren dengan wajah judesnya. Mami mendengar percakapanmu dengan dokter saat Mami telepon tadi. Jangan pernah menyembunyikan apapun dari Mami dan Dedi. Sudah pasti kami dapat segera mengetahuinya. Bukan begitu, Mam? Nanti aku jelaskan. Sekarang Mami dan Dedi jaga Lexa sebentar. Ada yang perlu aku cek di rumah. Sebenarnya apa yang terjadi? Jovanka nampak cemas. Nanti Rick jelaskan ya, Mam. Lexa ada di ruang ICU IXX, jawab Eldrick menyentuh bahu Jovanka. Dia nampak terburu-buru, membuat sang Mami tidak dapat menahannya lagi. Iya, pergilah, Mami akan menjaganya. Eldrick pun bergegas pergi dari rumah sakit. Dia menyadari kalau baju tuxedo masih melekat di tubuhnya, dan itu yang menjadi pusat perhatian siapapun yang melewatinya. Sesampainya di rumah, dia berlari menuju kamar. Tujuannya adalah mencari obat yang dokter minta, yaitu penyebab Lexa menjadi overdosis. Satu meja yang sering Lexa gunakan adalah meja riasnya. Dia membuka seluruh laci yang ada di meja itu, tetapi tidak menemukannya. Menggeser-geser skincare dan apapun di atas meja, mungkin saja tersenyum di balik barang-barang kecil di sana, namun belum juga menemukannya. Tubuhnya yang cukup lelah membuatnya memilih membersihkan tubuh dan mengganti pakaian, berharap dia dapat berpikir jernih untuk mencari obat itu. Tidak perlu lama-lama berada di kamar mandi karena pikirannya masih belum juga tenang. Eldrick keluar dengan handuk melili di pinggangnya saat dia berjalan hendak mengambil deodoran di meja rias. Telapak kakinya yang hanya beralaskan sandal mandi yang tipis terasa menginjak sesuatu. Dia menghentikan langkahnya dan mengangkat kaki satu, kemudian berjongkok memperhatikan benda kecil yang baru dia injak. Ini dia.